Abdul Somad, Anda bukan orang yang seseorang yang bijak ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu yang akhirnya kamu mengajak orang untuk membenci sesuatu, atau Anda untuk mengajak orang mengikuti semua apa yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Terus kayak tadi yang saya jelaskan tadi, karena Somad ini memang sering sekali membuat ketersinggungan, termasuk saudara kita yang non muslim maupun yang muslim sendiri pun banyak yang merasa diremehkan, merasa yang tersakiti karena ujaran-ujaran kebencian yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Ya, contohnya saya lanjut lagi mengenai demo. Ya, saya terus terang aja belak-belakan, itu demo tidak bermanfaat dan tidak penting sekali. Itu demo yang membabi buta, demo egois. Masa ya kayak begitu pemerintah harus nurutin sesuai dengan kemauan mereka, orang-orang yang demo hanya gara-gara satu orang yang liburan, tetapi negara tersebut tidak menghendaki mereka masuk ke negaranya. Seumur-umur baru sekarang. Dan ini terjadi. Padahal alasannya ini sudah jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini atau yang disebut UAS ini adalah salah satu penceramah yang sangat intoleran, yang sangat radikal. Ya, kalau kalian nggak mampu untuk berbicara seperti ini, saya sampaikan, saya wakilin bahwa UAS ini adalah salah satu orang yang intoleran, radikal. Yang tadi saya ceritakan teman-teman ya, kenapa sih UAS ini ditolak di negara seperti Singapura, yang dianggap dia itu negara kecil mungkin saja, kalau seandainya teman-teman dia kencing saja bisa tenggelam itu Singapura ya. Begitu Somad ya dengan kesombongannya. Saya waktu cerita masalah itu ngelek nggak? Mungkin saya ulangin aja ya. Kenapa sih di negara luar ini ditolak? Karena UAS ini dalam ceramahnya pernah menyakiti, menghina keyakinan saudara kita yang tentu berbeda agama. Maka dari tadi kan saya sudah contohkan sama teman-teman, kalau nggak mau nyubit orang, kalau nggak mau dicubit orang sakit, jangan cubit orang. Cobalah cubitlah diri kamu sendiri, sakit apa enggak ini. Ya, lalu ada komentar di sini, Arya ini belain salib katanya. Enggak. Saya 1.000.000% orang yang meyakini, orang yang mengimani, dan saya adalah orang yang muslim, orang yang beragama. Sampai tidak ada saudara saya atau siapapun itu yang beragama non muslim, bahkan tidak ada. Semua keluarga besar saya beragama dan agamanya adalah Islam. Sampai ke dedengkot saya sampai dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kayak saya itu, ya, muslim tulen, muslim dari lahir. Lalu kenapa Arya ini kok seolah-olah membela salib? Enggak sayang, saya tidak membela. Saya memiliki prinsip bahwa penyampaian yang saya sampaikan di sini berbicara tentang kebenaran, itu prinsip. Bukan berbicara mana yang mayoritas harus dibenarkan. Kalau mayoritas, kalau salah ya salah, kita harus saling ingatkan. Minoritas, jangan karena minoritas ini sedikit jumlahnya, maka kamu intervensi, kamu intimidasi, kamu takut-takutin sehingga dia melakukan salah benar pun kamu salah-salahkan. Saya memiliki prinsip untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang hak, yang batil, batil. Kenapa? Ini barangkali tadi nggak nyampe ya. Karena masih banyak orang di sini orang-orang yang nggak paham. Karena mungkin ngelek ya tadi ya. Makanya saya sampaikan lagi. Lalu apa sih salahnya Ustadz Abdul Somad? Salahnya adalah, coba rasakan kita nih saudara-saudara yang beragama muslim. Rasakan ketika ada sebuah kalimat yang kita yakini dan itu terukir dan kita pajang di rumah kita. Tulisannya Allah yang satu dan satu lagi Muhammad. Ketika ada seseorang yang khotbah di tempat gereja, mengolok-olok kalimat tersebut adalah kalimat iblis. Dalam kalimat Allah dan Muhammad itu ada iblis. Nah, contohnya, seumpamanya. Itu ya,
itu orang-orang muslim, kalimat itu, kalimat Allah itu dan Muhammad yang dia sembah-sembah itu ada jin iblisnya, umpamanya seperti itu ada domba tersesatnya, wah, atau itu ada dombanya, ada domba yang tersesat dalam tulisan. Kira-kira pertanyaan saya buat Anda, ini seandainya yang tadi ya, seandainya ada seorang pendeta ngomong seperti itu di tempat jamaatnya, lalu Anda mendengar, walaupun di tempat gereja itu nggak ada orang muslim, menurut Anda bagaimana? Tolong jawab di sini. Ketika ada orang yang bilang dalam kalimat Allah, dalam kalimat Muhammad ada tulisan yang dipajang di atas tuh, ya, itu ada tulisan itu dikatakan bahwa itu ada ruh iblisnya atau ada domba tersesatnya. Menurut Anda gimana? Anda marah atau Anda mau balas dendam atau seperti apa kira-kira? Tolong dijawab, saudaraku. Ini biar clear semuanya, biar paham, biar nyampe gitu loh edukasinya ini ya. Di sini ada yang bilang Pak Noto pengurus MUI masih bela Abdul Somad live di Kompas TV tadi. Tidak apa-apa. Saya punya prinsip Pak Muri. Ketika ada seorang pejabat MUI sekalipun karena membela mayoritasnya, jelas MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Dia harus bela dong. Tetapi kalau saya berbicara di sini bukan berbicara MUI. Saya berbicara untuk diri saya sendiri, untuk pribadi saya ketika saya melihat mana yang hak, mana yang batil. Prinsip saya adalah prinsip kebenaran. Oke? Bukan prinsip MUI. Kenapa bahas agama lain Gus? Fokus umat aja Gus. Enggak. Saya harus ceritakan jelentretannya biar paham semua. Coba kalian ngomong somat di dunia aja ditolak, apalagi di akhirat pasti kamu langsung dilaknat orang-orang pecinta TV One. Takbir Gus. Saya Nasrani. Kalau ada pendeta yang ngomong demikian, kependetaannya dipertanyakan itu Gus. Betul ya. Jadi saya ulangin sekali lagi. Ketika ada orang pendeta atau siapapun itu yang beragama non-muslim kok kira-kira melecehkan kalimat Allah dan kira-kira melecehkan kalimat Muhammad, mungkin nggak sedikit orang yang siap bom bunuh diri atau menghalalkan darahnya atau mungkin demo berjilid atau mungkin siap mati atau mungkin siap menghina, membalas. Dan ketika jawaban Anda di sini, ketika saya kasih analoginya seperti itu, jawaban Anda adalah marah Gus, marah. Dan artinya sama halnya saudaraku. Sama halnya. Kalau kita berbicara kebenaran di posisi yang sama, Ustadz Abdul Somad dia berbicara di majelis atau di tempat kelompok atau golongannya, berbicara golongan orang Muslim contohnya ya. Berbicara dalam salib ada jin kafir. Dalam salib ada jin kafir. Ini kata-kata seperti ini melecehkan atau menyanjung. Dalam salib ini ada jin kafir. Dalam salib ini ada jin kafir. Kira-kira bagaimana? Ini melecehkan atau menyanjung atau mengumpat atau seperti apa ini kata-kata seperti itu? Jawabannya apa? Kami juga marah ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu. Marah. Ya sama. Berbicara hati nurani, maka hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Jangan pernah kamu membohongi, mendustai hati nuranimu. Fatwa yang benar adalah hati nurani, sayang. Fatwa yang benar adalah hati nuranimu sendiri. Hati nurani tidak bisa dibohongin sesungguhnya. Mulutmu bisa membohongi dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi munafik karena mulutmu, bukan hatimu, sayang. Kamu bisa jadi munafik ini karena mulutmu, bukan karena hatimu. Jadi sama. Alasan tersebutlah yang akhirnya dikutip. Semua negara menolak bahwa Ustadz Abdul Somad ini masuk ke Singapura. Contohnya seperti itu. Dan terus kalian hanya gara-gara satu orang mau liburan ke Singapura nggak bisa masuk, kalian ke demo. Ini konyol gitu loh. Demo-demo kayak begitu nggak penting. Uruslah akidahmu, uruslah imanmu, uruslah kamu punya pengajian, kamu punya majelis, uruslah ya. Kalau memang Anda berbicara untuk umat. Tapi kalau untuk berbicara anarkis, akhirnya ada demo, aduh. Hanya gara-gara satu orang ingin piknik. Pikniknya ditolak, baper. Sekarang demo pengikutnya.
Abdul Somad, Anda bukan orang yang sesosok orang yang bijak ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu yang akhirnya kamu mengajak orang untuk membenci sesuatu, atau Anda untuk mengajak orang mengikuti semua apa yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Terus kayak tadi yang saya jelaskan tadi, karena Somad ini memang sering sekali membuat ketersinggungan, termasuk saudara kita yang non muslim maupun yang muslim sendiri pun banyak yang merasa diremehkan, merasa yang tersakiti karena ujaran-ujaran kebencian yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Ya, contohnya mengucapkan selamat hari Natal itu haram. Padahal sederhana, menurut saya ini sangat sederhana sekali. Ketika Anda meyakini diri Anda meyakini mengucapkan selamat hari Natal, ngucapin selamat hari Natal bro untuk orang lain. Kalau memang keyakinan Anda haram, gunakanlah untuk dirimu sendiri. Ini saran baik saya. Gunakan dirimu. Lalu usah kamu mengajak orang lain untuk ikut dengan kamu dan membenci dengan apa yang tidak sepaham dengan dirimu. Gunakan untuk dirimu sendiri, bro. Saran saya seperti itu. Ustadz Abdul Somad bicara, dia UAS bilang kalau orang-orang yang mengucapkan selamat hari Natal ini ada 3 perkara. Berarti mereka adalah menjadi kelompok orang-orang kafir. Kenapa? Meyakini kelahirannya Yesus atau Isa. Padahal dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran pun menyambut, dalam nas pun menyambut atas kelahiran Isa Al-Masih contohnya. Jadi perbedaan tersebut memang suka terjadi di internal kita sendiri, bahwa ada beberapa mazhab yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan. Ya, tetapi artinya ketika ini belum sahih, karena yang sahih tentu hanya Allah sendiri yang Maha tahu ya. Ini hanya pendapat dari beberapa ulama atau beberapa imam atau mazhab ya. Artinya ada yang memperbolehkan ataupun ada yang tidak. Selama itu tidak merugikan seseorang, ya kenapa tidak sih, kan begitu. Artinya kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwa mengucapkan selamat hari Natal ini adalah haram, pakai aja untuk dirimu sendiri. Lu nggak usah ngucapin sama saudaramu si Anton yang agamanya Kristen, jangan. Kamu bilang aja sama temanmu si Anton, bro, sorry bro, kami nggak ngucapin kalau lu lagi merayakan Lebaran umat Kristen ya, karena di saya ini nggak boleh untuk mengucapkan seperti itu ya, sorry ya bro, selesai. Tapi tidak bisa tidak punya hak kalian untuk mengajak orang lain untuk membenci dan untuk ikut sesuai dengan pemahaman kamu. Hanya gara-gara apa? Bro, selamat hari Natal bro ya. Hanya gara-gara mengucapkan seperti itu. Dan ini adalah polemik-polemik yang sebetulnya tidaklah sangat penting ya di kehidupan. Nggak penting sekali. Ya. Cuman orang ini kadang-kadang kan meyakini sesuatu hal yang nggak penting diangkat-angkat ini menjadi hal yang sangat penting lah, dikaitkan dengan akidah ini dan segala macam. Gue jujur ya, gue jujur kalau seandainya gue jadi orang Muslim, ketika ada orang saudara-saudara kita yang beragama Muslim ini kok dangkal sekali imannya, kok malu gue, jujur sangat sendiri. Malu kenapa? Hanya setahun sekali mendengar orang ini, saudara kita yang beragama non-muslim ini seandainya Natalan, kita seolah-olah ini ketika melihat atau mengucapkan atau ini menyalami kok dianggap kafir. Atau kita akidahnya rusak gara-gara itu. Kadang-kadang saya sangat malu kepada saudara kita yang beragama Kristen. Iman kita jadinya luntur, rentan, tipis iman kita. Kok malah iman orang-orang yang Kristen ini yang saya anggap kok malah menjadi mereka kuat karena terbiasa ya. Ya gimana gak kuat, gak ngiri sama mereka orang-orang Kristen. Setiap hari mereka dengar azan, subuh yo azan, lohor yo azan, denger tiap subuh, lohor, asar, maghrib, isya, sehari 5 kali dengar suara azan. Kok enggak mereka semua jadi orang mu'alaf saja gitu? Kok mereka tetap menjadi orang yang meyakini agamanya? Kristen ya dia ke Kristen, dia kalau minggu ke gereja, contohnya seperti itu. Artinya kok iman mereka kok kuat ya? Kok kita malah orang Muslim yang katanya mayoritas gitu,
Ketika hal-hal yang tidak penting seperti itu hanya sebuah ucapan yang digoreng, ini haram lah, ini kafir lah, masuk kelompok kafir, ini rentan banget gitu Liman. Ya, lucu ya, lucu sekali.